Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Navanova Yersa dengan NIM G00250076 dari SGD B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi saya blok 2.3. Oke, pertanyaan yang pertama, jelaskan letak anatomis dari substansia nigra, jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basialis dan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai letak anatomis dari substansia nigra. Nah, substansia nigra sendiri itu merupakan suatu massa substansia grisea yang berpigmen gelap karena hasil dari neuromelanin akibat produksi dari dopamin. Nah, jadi substansia nigra ini letaknya ada di mesencephalon. Nah, dia tuh berada di sepanjang ventral mesencephalon, kemudian membentang sepanjang dari tegmentum mesencephali. Substansia nigra itu akan membagi pedunculus cerebri menjadi culus cerebri dan tegmentum mesencephali. Nah, kemudian di sini ada tegmentum mesencephalinya. Oke, nah selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur ganglia basalis. Nah, struktur ganglia basalis itu pertama akan dibagi jadi 4. Yang pertama adalah lentiformis, habis itu caudatus, nucleus caudatus, kemudian claustrum, dan yang keempat ada corpus amygdaloideum. Nah, pertama kita akan bahas mengenai nucleus caudatus. Nah, di sini nucleus caudatus itu dia memiliki struktur kepala atau kaput. Kemudian akan berlanjut juga menjadi cauda, melingkari dari lentiformis. Nah, pada bagian caudanya akan membentuk corpus amygdaloideum. Kemudian pada bagian lentiformisnya akan dibagi menjadi putamen dan juga globus pallidus. Jadi bagian ini putamen, bagian ini globus pallidus. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai truncus encephalicus. Nah, truncus encephalicus itu merupakan suatu struktur batang otak yang menghubungkan antara medulla spinalis dengan diencephalon seperti talamus, hipotalamus, epitalamus, dan subtalamus. Nah, untuk truncus encephalicus sendiri letaknya di fossa cranii posterior. Kemudian jalur utamanya dia merupakan suatu jalur utama lewat traktus sensorik dan motorik atau ascendant maupun descendant antara otak dan medulla spinalis. Nah, truncus encephalicus akan mengandung sebagian besar nukleus nervi cranialis. Oke, yang pertama adalah mesencephalon. Dan di sini di mesencephalon itu pertama ini dari penglihatan dari posterior. Nah, di sini dia ada fossa interpeduncularis. Nah, di fossa interpeduncularis ini dia adalah suatu struktur yang nanti ada substansia perforata posteriornya karena akan dilalui oleh arteri centralis posterior media. Nah, kemudian di sini juga ada sulcus nervus oculomotori akan dilalui oleh nervus cranialis ketiga. Kemudian di sini ada bagian dari pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu akan termasuk culus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Nah, tegmentum mesencephali ini nanti akan mengandung nukleus ruber, yang dimana nukleus ruber ini ketika nanti dipotong, preparat basahnya akan terlihat berwarna merah. Nah, pemisah antara culus cerebri kemudian juga tegmentum mesencephali adalah substansia nigra yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pada bagian di sini ada aqueductus mesencephali. Nah, tak lupa di sini juga ada tectum mesencephali, di mana tectum mesencephali itu merupakan suatu struktur yang merupakan kumpulan dari colliculus. Nah, selanjutnya pada bagian anterior di sini ada tectum mesencephali. Jadi ada colliculus superior, ada colliculus inferior. Yang di mana colliculus ini akan berlanjut di brachium. Jadi pada contohnya colliculus inferior akan berlanjut menjadi brachium colliculus yang inferior. Nah, kemudian di sini juga ada pedunculus cerebri yang kita lihat di gambar sini sebelumnya. Oke, next selanjutnya saya akan membahas mengenai pons. Perlu saya jelaskan juga bahwa ini adalah struktur gambar besar dari truncus encephalicus, terdiri dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Oke, selanjutnya pons. Nah, di sini pada bagian posteriornya bisa kita lihat di sini ada suatu struktur colliculus facialis, kemudian di sini ada sulcus medianus yang posterior, kemudian ada striae medullares. Nah, kemudian di sini juga ada sulcus limitans. Nah, selanjutnya pada bagian anterior di sini ada merupakan sulcus basilaris pontis, kemudian di sini juga ada ada sulcus bulbopontinus dan ada angulus pontocerebellaris. Nah, kemudian di bagian sini pada bagian pontisnya akan terdapat nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini akan dibagi menjadi radix motoria dan radix sensoria. Nah, kemudian pada sulcus bulbopontinus akan dilewati oleh nervus abducens. Nah, kemudian untuk yang
Angulus pontocerebralis akan dilewati oleh nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis. Selanjutnya medula oblongata. Nah, medula oblongata sendiri akan terdiri dari oliva, kemudian piramis, yang nanti piramis ini akan dilalui oleh tractus piramis. Nah, di sini akan ada visura mediana ventralis. Kemudian nanti ada penyilangan dari tractus piramis disebut juga dengan decussatio pyramidum. Nah, struktur apa yang menyilang? Jadi yang menyilang di sini adalah tractus pyramidalis lateral begitu. Nah, selanjutnya di sini juga akan dilewati oleh beberapa nervus. Yang pertama pada bagian posterior lateral, di sini akan dilewati oleh nervus 9, kemudian 10, kemudian 11. Pada bagian anterior lateralnya akan dilewati oleh nervus 12. Oke, selanjutnya laporan yang kedua, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willisi. Yang kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak. Yang ketiga, jelaskan nervus cranialis apa saja, nomor, nama, dan fungsi yang nukleus atau tempatnya keluarnya terletak di bagian pons. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai circulus arteriosus Willisi. Nah, di sini ada dua arteri vertebralis yang nanti akan bersatu, akan membentuk suatu struktur disebut juga dengan arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini letaknya di sulcus basilaris pontis yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dari arteri basilaris nanti akan melanjut dari PCA atau posterior cerebri artery. Nah, di sini arteri cerebri posterior, kemudian di sini ada carotis interna. Nah, carotis interna sendiri akan menjadi MCA atau median cerebri artery, dan kemudian akan jadi ACA, anterior cerebri artery. Nah, anterior cerebri artery akan dihubungkan melalui arteri communicans anterior. Nah, dari arteri MCA dan kemudian juga BCA nanti akan berhubung melalui arteri communicans posterior. Oke, selanjutnya berikut merupakan struktur dari mesencephalon yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya berikut adalah struktur dari pons yang sudah kita bahas. Berikut adalah struktur dari medula oblongata, dan selanjutnya nuklei yang keluar di nervus cranius pons dan juga yang berada di nuklei nervus cranius pons. Nah, untuk yang ada di nervus cranius pons ini, yang pertama dia ada nervus 5. Tadi sudah kita bagi ada sensorik dan motorik. Nah, jadi untuk komponen sensoriknya atau GSA-nya atau general somatic afferent itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama dari trigeminus cabang 1 atau nervus ophthalmicus, trigeminus cabang 2 atau nervus maxillaris, nervus trigeminus cabang 3 atau nervus mandibularis. Nah, nervus ophthalmicus akan menghantarkan impuls sensorik semisal dari organ visus seperti mata, membran konjungtiva, kemudian cavitas nasalis dan sinus frontalis. Kemudian juga dura mater di fossa cranius anterior dan kulit dan rambut, kemudian palpebra superior dan tentorium cerebelli. Kemudian untuk maxillaris nanti ada nasofaring, palatum, cavitas nasalis, sinus maxillaris, dura mater pada bagian media, kemudian ada palpebra inferior. Nah, nervus mandibularis akan terkait dengan area facialis bagian inferior, meatus acousticus externus, kemudian fossa temporal, kemudian 2/3 dari anterior lingua, kemudian struktur mandibula. Nah, kemudian juga dura mater yang melapisi fossa cranius media. Selanjutnya adalah komponen motorik SVE. Nah, SVE ini terkait dengan arcus branchialis. Jadi seperti otot-otot masseter, kemudian musculus masseter, musculus temporalis, musculus tensor timpani, musculus pterygoideus medialis dan lateralis, dan musculus tensor veli palatini, dan serta musculus mylohyoideus. Nah, selanjutnya ada nervus abducens, yaitu nervus yang menginervasi musculus rectus lateralis untuk penglihatan ke arah lateral atau secara abduksi. Lanjut, facialis akan dibagi menjadi GSA, yaitu general somatic afferent, menginervasi meatus acousticus externus, SVA fungsi pengecapan 2/3 anterior lidah. Nah, apa bedanya dari SVA yang berada di nervus facialis dengan yang ada di nervus mandibularis sebagai GSA. Nah, pada GSA sendiri itu akan menerima sensor untuk nyeri, suhu, dan raba tekan. Nah, kemudian untuk pengecapan atau indera itu akan diterima oleh nervus facialis yang berada di 2/3 anterior dari lidah. Nah, untuk sepertiga posteriornya akan diterima oleh nervus ke-9. Nah, selanjutnya di sini untuk GVE general visceral afferent itu dia ada granul lacrimal, granul submandibular, sublingual, kemudian juga mucosa cavitas nasalis dan palatum mole. Nah, untuk special visceral afferent itu dia musculus facialis yaitu arcus branchialis 2, kemudian juga musculus tapideus dan musculus thyroioideus. Oke, nah selanjutnya untuk yang nervus vestibulocochlearis itu dia pertama dia itu termasuk ke SSA atau somatic
atau spatial somatic afferent. Nah, dia akan dibagi jadi dua ramos, vestibular dan koklear. Untuk vestibular itu lebih ke proprioceptif, keseimbangan, kemudian juga kesadaran akan perubahan atau orientasi posisi tubuh. Nah, selanjutnya kalau ramos koklearis akan membawa impuls dari pendengaran. Oke, sekian penjelasan dari laporan anatomi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.